Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome to English lesson for grade 8 with Mrs. Widi. How are you today? I hope you are always healthy, happy, and still focused in learning. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Mrs. Widi dalam pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan masih fokus dalam belajar. Yes, the keyword for today is I can do it. Oke, kata kunci untuk hari ini adalah I can do it. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang the learning objectives for today is students will be able to, siswa mampu untuk express abilities atau menyatakan kemampuan. Nah, kemampuan itu apa sih? Ada yang mampu untuk bernyanyi, masak, berbicara di depan umum, dan lain-lain. Nah, expressing abilities. Apa sih maknanya? Maknanya adalah ungkapan atau kalimat yang menyatakan kemampuan atau kebiasaan. Nah, cara membuat kalimatnya bagaimana sih? Cara menggunakan kalimatnya adalah menggunakan modal can. Contohnya, what can you do? Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, ada kata can di situ. Can artinya apa? Bisa. Lalu dijawab dengan I can sing. Saya bisa bernyanyi. Nah, can di sini mempunyai arti bisa. Lalu, bagaimana sih cara membuat kalimat menggunakan can? Nah, seperti kalian ketahui, kalimat itu ada 3 jenisnya. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk kali ini, kita akan membahas struktur kalimat positif dulu. Bagaimana sih strukturnya? Strukturnya adalah subjek, ditambah can, ditambah verb 1. Apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek itu bisa I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, atau it untuk sebagai kata ganti benda. Lalu ditambah dengan can dan verb. Verb itu apa? Verb itu adalah kata kerja. Misalnya masak, menulis, membaca. Oke, kita buat contoh kalimatnya. I can cook. Saya bisa memasak. I sebagai subjek diikuti can dan cook sebagai verb. I can cook. Saya bisa memasak. Oke, lalu ada juga you can come to school. Kamu bisa datang ke sekolah. You sebagai subjek diikuti oleh can, lalu diikuti oleh come sebagai verb, dan lain-lain. Contohnya juga bisa Superman can fly. Superman dapat terbang. We can fight coronavirus. Kita bisa membasmi virus corona. Jadi untuk kalimat yang menggunakan can, apapun subjeknya, strukturnya sama, tidak ada perubahan. Strukturnya adalah subjek, ditambah can, ditambah verb 1. Next is, bagaimana sih kalau kalimatnya negatif? Kalimat negatif itu nanti can-nya ditambah cannot. Jadi strukturnya subjek ditambah cannot ditambah verb 1. Contohnya, I cannot cook. Saya tidak bisa memasak. You cannot come to school. Kamu tidak bisa datang ke sekolah karena sedang PPKM. They can't join GMIT. Mereka tidak bisa bergabung dalam GMIT. Maybe because they don't have any quota. We can't ignore coronavirus. Kita tidak bisa mengabaikan virus corona. Ya, cannot bisa diganti dengan kata can. Jadi sama seperti kalimat positif, apapun subjeknya. Kalau untuk kalimat negatif ditambah cannot atau can dan ditambah oleh verb 1. Oke, lanjut.
Kalau membuat kalimat tanya menggunakan can gimana? Kalimat tanya ada dua. Ada kalimat tanya yang jawabannya pendek dan ada kalimat tanya yang jawabannya panjang. Apa yang dimaksud kalimat tanya dengan jawaban pendek? Kalimat ini nanti jawabannya bisa yes atau no. Nah, strukturnya bagaimana? Strukturnya can ditambah subject ditambah verb one. Contohnya, can I go to your house? Bisakah saya pergi ke rumahmu? Jawabannya, yes you can. Bisa dijawab dengan yes. Can you come to school? Bisakah kamu datang ke sekolah? Yes, I can. Can they join gym meet? Yes, they can. Can we ignore coronavirus? Bisakah kita mengabaikan virus corona? Cuek-cuek aja gitu? No, we can't. Nah, kalau yes, pakainya can. Kalau no, pakainya can, ya. No, lalu diikuti subject, diikuti oleh can. Can Batman fly? Dapatkah Batman terbang? Of course, no, he can't. Dia tidak bisa terbang. Can Tati speak English fluently? Yes, he can. Can a cow sing? Bisakah seekor sapi bernyanyi? Of course, no, it can't. Atau no, it cannot. Lalu, bagaimana cara membuat pertanyaan menggunakan WH question? Caranya, pertanyaan-pertanyaan itu diletakkan di depan kata tanyanya. What artinya apa, where di mana, when kapan, why kenapa, who siapa, dan how bagaimana. Ini semua diletakkan di depan, diikuti oleh can, diikuti oleh subjek, lalu baru verb 1 jangan lupa tanda tanya. Misalnya, what can you do? Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, what di depan, setelah itu can, subjeknya you, diikuti oleh verb satunya do. What can you do? Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa menjawabnya, misalnya kamu kemampuannya adalah bernyanyi. I can sing. What can you do? I can sing. Gitu. Nah, kalau where artinya di mana? Where can I meet her? Di mana saya bisa berjumpa dengan dia? Nah, kamu bisa jawab apa? You can meet her at school. Kamu bisa jumpa di sekolah. Setelah where diikuti oleh can, lalu diikuti subject I, diikuti oleh verb 1 meet. Oke. When can I go to school? Kapan saya bisa ke sekolah? Ini adalah pertanyaan murid-murid sejagat raya Indonesia. Kapan bisa sekolah? When can I go to school? Jawabannya apa? You can go to school next week. Kamu bisa ke sekolah next week, ya kan? Karena sudah boleh pertemuan tatap muka terbatas, oke? Why can you do that? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu bisa melakukan itu? Gitu. How can I talk to? Who can I talk to? Siapa saya bisa membicarakan hal ini? Dengan siapa saya bisa membicarakan hal ini? You can talk to your mother, misalnya. How can you do that? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Of course I can by exercising. Tentu saja dengan latihan, misalnya. How can you sing? Gitu. Bagaimana kamu bisa bernyanyi? By exercising, dengan bernyanyi, dengan latihan. Oke? Lalu kita lanjut dengan exercise atau latihan. Put can or cannot on these sentences. Put can or can't on these sentences. Kamu tinggal menambahkan can atau can't pada kalimat-kalimat berikut. Number 1. I blah 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 go to school next week. I'm ready. Nah, kira-kira di sini diletakkan can atau can't? Saya titik-titik ke sekolah minggu depan. Saya siap. Ya, jawabannya adalah can. Saya bisa karena saya siap. You blah 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 go there. It's dangerous. It's dangerous artinya berbahaya. Jadi kira-kira apa? Yes, the answer is can't. You can't go there. It's dangerous. Kamu nggak bisa pergi ke sana karena berbahaya. Number 3. What
what blah 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 I do for you? Apa blah blah blahnya? Ya, setelah kata tanya what diikuti oleh can. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Number 4. I blah 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 understand math easily. It's difficult for me. Difficult artinya sulit. Jadi kira-kira understand artinya paham. Bisakah dia paham matematika dengan mudah? Tidak, karena itu sulit buat dia. Jadi jawabannya can atau can't. I can't understand math easily. It's difficult for me. Saya tidak bisa memahami matematika dengan mudah karena sulit untuk saya. Dan yang terakhir, bla 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 you help me, ada tanda tanya di sini. Jadi pasti pertanyaan. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Ya, can you help me? Kalau pertanyaan pakainya can ya, bukan can. Okay, good job. Next. Okay, this is the end of the lesson. Ini adalah bagian akhir dari pelajaran kita hari ini. For homework, untuk homework, please make 5 sentences using can for something you can do at this pandemic situation. Tolong buat 5 kalimat menggunakan can ya untuk sesuatu yang bisa kalian lakukan pada situasi pandemik kali ini. Misalnya, I can study comfortably at home during the pandemic. Saya bisa belajar dengan nyaman di rumah selama pandemic misalnya. Nah, kalian buat 5 kalimat menggunakan can ya. Lalu please make 5 sentences using cannot. Dan buat 5 kalimat menggunakan cannot untuk something you can't do during pandemic. Untuk sesuatu yang tidak bisa kalian lakukan selama pandemic. Okay. Yes. That's the end of our lesson. I hope you can get something, you can get insight, bisa lebih paham materinya, expressing abilities, ungkapan yang menyatakan kemampuan. Let's meet again at the next session. Kita ketemu dalam sesi selanjutnya. I hope you are always happy, healthy, and in Allah's protection. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.